Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Belajar bahasa Arab, yaitu bahasa akhirat atau bahasa Quran. Anak-anak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, saya menggantikan Ustaz Ayis untuk kelas 8 dan seterusnya. Ya, insya Allah kita belajar sama-sama. Untuk itu saya ingin mengulang lagi dari pelajaran bahasa Arab ya, dari awal, karena saya juga melihat antum waktu offline di kelas itu kalau saya tanya itu belum terlalu paham, maka kita ulang lagi sedikit-sedikit, insya Allah nanti lebih paham gitu ya. Kita akan ulang lagi dari ada soal awal pelajaran yang pertama, yaitu ada soal awal pelajaran yang pertama, yaitu tentang hadza sama zalika. Perlu diingat, untuk hadza sama zalika itu untuk kata benda yang tidak ada tonnya ya. Contohnya kitabun, yang kalau di buku sini kan ada ya. Contohnya di sini ada yang di kotak, ada soal awal pelajaran yang pertama yang kotak itu ada kitabun, kirtasun, tubashirul, qalamu rasasin, maq'adun, kursiyun, babun. Buku, kitabun buku, kirtasun kertas, tubashiru penghapus ataupun kapur, bukan penghapus tapi kapur, tubashiru kapur, qalamu rasos pensil, kemudian maq'adun itu bangku, kursiun kursi, babun pintu dan sebagainya. Itu contoh yang mudzakkar, tidak ada tonnya, maka pakainya hadza sama zalika ya. Kata bendanya pakainya hadza sama zalika. Hadza itu ini, zalika itu. Kalau bendanya dekat pakainya hadza, kalau jauh zalika. Itu ya nak, untuk pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yaitu ada su'asani saburatun, tolasatun, mistaratun, minasyatun, urosatun, mimhatun, nafizatun, miknasatun. Ini untuk pelajaran yang kedua. Ini membahas tentang mu'anas, yaitu kata benda yang ada tonnya atau tak marbutohnya. Ada saburatun, topatun, tolasatun, penghapus, mistaratun, penggaris, minasyatun, sulak, kurosatun itu adalah buku tulis, mimhatun itu stip, nafidatun itu jendela, miknasatun itu sapu. Nah itu kan ada tonnya, itu maka pakainya nanti hadhihi sama tilka. Kalau dekat pakainya hadhihi, kalau jauh tilka. Kalau dekat pakainya hadhihi, kalau jauh pakainya tilka. Ingat-ingat, ton itu pakainya hadhihi sama tilka, yang tidak ada tonnya pakainya hadza sama zalika. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ada su'asalis ya. Ada su'asalis, di situ ada perpaduan antara mudzakkar dan muannas. Jadi sudah dicampur. Kalau pelajaran yang pertama tadi hanya mudzakkar, pelajaran yang kedua itu muannas ya. Yang ketiga sudah dicampur antara mudzakkar dan muannas, yang ada tonnya dan yang tidak ada tonnya. Ya, di sana ada kata-kata ma, ya, ada kata-kata ma, kemudian ada kata-kata a. Ma itu artinya apa? Ya, ma itu apa? Contohnya ma hadza. Ya, saya makan buku. Ma hadza, hadza kitabun. Ya. Ma zalika, zalika kitabun. Ya. Kalau bukunya dekat pakainya hadza, kalau jauh zalika. Itu buku, pakainya hadza atau zalika. Tapi kalau saya megang kolan suah, peci saya pegang, saya akan bertanya dengan mahadhihi, bukan mahadza tapi mahadhihi, karena kolan suatun pakai ton ya, makanya saya akan bertanya mahadhihi. Kalau dekat mahadhihi, jawabannya hadhihi kolan suatun. Kalau jauh matilka, kalau jauh matilka, matilka jawabannya tilka kolan suatun. Kalau dekat mahadhihi, hadhihi kolan suatun. Kalau jauh matilka, tilka kolan suatun. Ya, kalau ton itu pakainya hadhi sama tilka, diingat-ingat. Kalau enggak ada tonnya pakainya hadza sama zalika. Itu untuk ma. Kemudian untuk a. A itu apakah? Kalau ma apa, tapi kalau a itu apakah? Ya. Itu untuk apa? A itu untuk pertanyaan apakah yang jawabannya na'am atau la. Kalau sesuai dengan pertanyaan bendanya yang saya pegang dan atau saya tunjuk itu sesuai dengan yang saya tanyakan, nanti pakainya na'am. Tapi kalau enggak sesuai pakainya la. Na'am itu ya, la itu tidak. Contoh, ahadza kitabun, apakah ini buku? Ahadza kitabun, saya megang buku kan? Saya bertanya, ahadza kitabun, orang akan menjawab na'am,
hadza kitabun. Karena saya megang buku, megang kitab. Ya, saya bertanya tentang bukunya ini yang saya pegang ini. Tapi kalau saya bertanya tidak sesuai dengan yang saya pegang bendanya, misalkan ahadza qalamun, ya, apakah ini pulpen? Ya, maka orang akan menjawab la hadza kitabun. Saya ulangi lagi, ahadza qalamun, orang akan menjawab la hadza kitabun. Karena saya megangnya buku, bukan kolam, bukan pulpen. Tapi saya bertanya tentang pulpen, ahadza qalamun, ya, orang yang tahu akan menjawab la, tidak, hadza kitabun. Itu kan, itu yang dekat pakainya hadza. Kalau jauh, misalkan bukunya di sana, jauh sana, ya, saya akan bertanya azalika kitabun, azalika kitabun, maka akan dijawab na'am zalika kitabun. Saya bertanya lagi azalika qalamun, ya, orang akan menjawab la, karena ini buku, kitabun, ya. Azalika kitabun, orang akan menjawab la zalika kitabun. Ahadhihi qalansuatun, na'am hadhihi qalansuatun. Atilka saburatun, yang saya pegang kan qalansuatun, tapi saya bertanya bukan qalansuatun tapi saburatun, papan tulis. Atilka saburatun, atilka saburatun, ya. Atilka saburatun, atilka saburatun, ya, jawabnya tentu akan la tilka qalansuatun. Yang saya pegang itu, ya, saya bertanya ke seseorang yang saya pegang ini, saya tanyakan ke seseorang, ahadhihi, kan dekat ya, misalkan dekat ya, ahadhihi qalansuatun, orang akan menjawab la hadhihi, mohon maaf, ahadhihi qalansuatun, orang akan menjawab na'am hadhihi qalansuatun, karena sesuai dengan yang saya pegang. Tapi kalau tidak, yang saya pegang itu qalansuatun, saya akan bertanya ahadhihi saburatun, orang akan menjawab la hadhihi qalansuatun. Jauh sana, atilka saburatun, atilka saburatun, atilka saburatun, orang akan menjawab la tilka qalansuatun. Seperti itu untuk pelajaran ke-3. Untuk pelajaran ke-4, ya, ke-4 dan ke-5 insya Allah lanjutkan minggu depan. Aku qouli hadza, tetap belajar dan semangat, ya. Mohon penjelasan yang saya sampaikan diperhatikan. Kalau ada pekerjaan dikerjakan, insya Allah nanti akan menjadi orang yang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.